Cuma kan tadi bahwa ada ketidakpastian, Betul. ada hal yang tidak pasti ketika kita menjalani apalagi namanya kehidupan sebagai seorang pebisnis, karena kita harus ya banyak hal lah dibanding dengan pegawai yang tiap bulan insya Allah sudah ada jatahnya Memang tiap bulan. pedagang dan pebisnis itu bedanya di sistem. Kalau dalam bukunya Robert Kiyosaki kan dia membagi pekerjaan itu menjadi 4. Jadi ada 4 kuadran dan ada 2 di kanan, ada 2 di kiri. Nah, dia masukkan, Robert Kiyosaki masukkan, saya baca buku itu tahun 2021 dan saya hampir memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di podcast Hire Project. Ya, di kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang satu tema yang menarik, bukan cuma untuk anak muda ya. Kalau kaula tua pun akan tertarik dengan tema kita hari ini. Itu tentang bisnis. Dan pada kesempatan kita hari ini kita akan ditemani oleh seperti biasa Kak Ari yang beliau juga sudah punya pengalaman bertahun-tahun ya. sudah cukup lama membangun bisnisnya, menjadi seorang pengusaha muda ya, menjadi pengusaha di usia muda yang bagi anak-anak muda sekarang itu menjadi sebuah impian ya. Dan kadang juga masih ada dilematika antara anak muda antara menjadi seorang pebisnis ataukah mengikuti kemauan orang tua menjadi seorang pegawai. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabar Kari? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Kak Mumin? Alhamdulillah sehat. Langsung saja mungkin ya, pertanyaan pertama saya tentang bisnis ini. Kenapa kalau menurut VOP Kari ini, kenapa memilih jalan bisnis dibandingkan kebanyakan orang anak muda ketika lulus meniti karir menjadi pegawai dulu gitu, nabung, ngumpulin modal dan seterusnya. Kenapa langsung terjun ke bisnis? Ya, baik. Makasih Kak pertanyaannya, menarik sekali. Saya langsung teringat memori dulu gitu kan. Jadi orang tua, ibu saya adalah pegawai negeri dan bapak adalah pebisnis gitu kan. Oh, jadi dua latar belakang yang berbeda, sehingga kemudian menjadi opsional yang terang benderang sebagai seorang anak ingin memilih jalan hidup seperti ibu atau seperti bapak. Ya. Nah, dan saya tidak langsung memutuskan dengan cepat, tetapi langsung dicoba pada saat kuliah. Jadi ketika kuliah semester 3, waktu itu tahun 2015 saya internship, magang lah. Karena jurusan waktu itu adalah pendidikan sains, belajar sains, tapi dari aspek pendidikannya kita ngajar sains nanti outputnya setelah selesai kuliah. Nah, di semester 3 kuliah tersebut saya internship di salah satu bimbingan belajar. Pertama bimbingan belajar yang langsung menerima orang tanpa interview, langsung pas masuk mungkin ya. Langsung ngajar karena mungkin belum profesional ya. Nah, karena tidak resmi, maka kemudian saya mendaftar di bimbel yang lainnya lagi yang ada proses seleksinya, ada memasukkan lamaran kerja, kemudian interview, micro teaching dan seterusnya. Dan bekerja di sana sesuai kontrak kurang lebih 2 tahun menyelesaikan sesuai dengan kontrak. Jadi pernah jadi pegawai ya? Pernah menjadi pegawai. Dan setelah itu, waktu itu kita kemudian ada amanah untuk mengelola bimbel tersebut, karena yang punya waktu itu dia fokus pada bisnis jenis yang lain, sehingga dari situlah kemudian ada experience untuk belajar ya secara langsung. Nah, akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata bisnis memang beresiko gitu. Sangat-sangat beresiko. Sebuah ketidakpastian. Beresiko, tetapi sebenarnya meskipun resiko ini masih dijalani, sepertinya ada potensi di masa depan untuk bisa financial freedom, bisa lebih bebas secara finansial atau setidaknya secara waktu lebih luang dan secara pendapatan juga lebih luang. Ada potensi di situ yang saya lihat pada waktu itu. Nah, sedangkan kalau sebagai profesional kita bekerja, waktu itu saya kuliah dari pagi sampai sore sampai malam mengajar di bimbingan belajar. Dan itu memang kita sudah terikat waktu kerja dan tidak bisa tidak. Nah, dan ini memang relate dengan saya melihat ibu
sebagai PNS. Beliau kemudian 9 to 5, kurang lebih lah gitu ya. Jadi 7.30 bukan 9 to 5 ya. 7 to 4 atau third. Nah, jadi dari jam 7 sampai jam 3 lah atau sampai jam 4 kemudian baru pulang sebagai ibu. Nanti Sabtu Ahad baru ada di rumah. Itu pun kalau tidak ada tugas tambahan dari sekolah. Nah, biasanya juga malam-malam itu sudah buka buku, sudah buat soal dan seterusnya. Nah, sedangkan Bapak lebih lama, lebih sering waktunya di rumah, lebih banyak lah. Jadi Bapak lebih banyak waktunya di rumah dan ya meskipun memang secara income tidak stabil, kadang banyak sekali, luar biasa. Saya sampai pernah diberikan puluhan sampai ratusan juta waktu masih mahasiswa untuk mengelola keuangan keluarga. Tapi kadang juga tidak ada pendapatan sama sekali, bahkan minus. Itu kan dimana ibu waktu itu yang menutupi kekurangan tersebut. Jadi mereka berdua saling menutupi. Dan akhirnya saya berpikir, bisa tidak ya kita stabil secara pendapatan, tapi profesi kita adalah profesi yang lebih lapang secara waktu. Karena di sisi lain sejak SMA saya juga aktif pada kegiatan dakwah gitu, kegiatan keislaman, dan ini membutuhkan investasi waktu. Jadi berharap secara income kita suitable, sustainable, dan secara waktu kita punya lebih banyak, lebih lapang gitu. Dan bagaimana caranya? Akhirnya dari tujuan tersebut akhirnya mulailah merintis bisnis dari dulu sampai sekarang. Kurang lebih sudah di dunia bisnis itu sekitar 10 tahun. Ya, segitu kira-kira, Kak. Ya, saya pernah juga ada pengalaman dengan seorang senior, bukan pengalaman saya, pengalaman beliau. Dia bilang begini, saya punya istri. Dia bilang, saya punya istri, saya punya anak 2 atau 3 itu hari ya. Dia bilang, kalau saya jadi pegawai, jadi PNS, itu gaji saya tidak akan cukup. Tidak akan cukup untuk menghidupi mereka. Belum lagi cicilan rumah dan yang lain. Kemudian dia mengambil opsi, kayaknya lebih bagus jadi pebisnis, ya, karena punya peluang yang lebih besar untuk pendapatan yang lebih banyak daripada seorang pegawai yang fix, ya, seperti itu. Jadi menurut dia lebih besar peluangnya atau punya potensi ya, punya potensi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ya, cuma kan tadi bahwa ada ketidakpastian, ada hal yang tidak pasti ketika kita menjalani apalagi namanya kehidupan sebagai seorang pebisnis, karena kita harus ya banyak hal lah dibanding dengan pegawai yang tiap bulan insya Allah sudah ada jatahnya tiap bulan. Nah, kalau di sisi itu misalnya bagaimana seorang pebisnis itu menjalani hari-harinya mungkin ya di tengah ketidakpastian itu. Ya, kira-kira apa yang perlu dimiliki oleh seorang yang ingin menjalani hidup seperti itu? Jadi dari situ kita bisa menjawab melalui fundamental. Jadi dalam bisnis itu ada fundamental, mindset awal yang harus kita pahami bahwa pendapatan dan rezeki itu dua hal yang berbeda. Jadi pendapatan itu adalah kompensasi dari kerja kita, dari usaha kita. Apakah kita sebagai profesional ataupun entrepreneur sebenarnya. Dan kemudian rezeki itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sesungguhnya kan. Nah, maka sebagai seorang muslim, soalan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keyakinan situ ya. Ya, di situ kita beriman bahwa rezeki, ajal dan jodoh itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Nah, hanya saja memang kita perlu memahami rezeki ini apa saja. Nah, jadi diuraikan lagi di dalam Al-Quran, rezeki itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, diuraikan lagi oleh Rasulullah dalam hadis, bahwa apa saja rezeki itu kira-kira yang sering dijelaskan sama ulama, ada 3. Yang pertama apa yang kita makan, lalu kemudian keluar gitu kan, menjadi kotoran. Kemudian apa yang kita pakai, lalu kemudian usang. Makan termasuk ya diminum juga. Ya, pakai berarti segala teknologi, pakaian, ya, fasilitas yang kita gunakan lalu usang. Dan yang terakhir adalah apa yang kita sedekahkan, lalu kemudian menjadi pahala hingga hari akhir. Karena kan banyak orang nih yang ketika kemudian diceritakan dalam Al-Quran, ketika dia telah berada pada akhir zaman, hari kiamat, maka dia ingin dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Nah, ini sedekah ini rezeki kita juga. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki itu, maka ketika sudah melalui 3 hal tadi, atau salah satunya, salah duanya, atau 3-tiganya, maka inilah pure rezeki kita. Sedangkan kalau pendapatan atau income, uang gitu kan, ini kesepakatan kita. Makanya memang bekerja atau berbisnis dua-duanya
nilai atau motif yang kita kejar di situ adalah nilai materi. Iya. Ya, nilai ada nilai materi, nilai sosial, nilai akhlak, nilai spiritual. Motif ada 3, motif materi, motif moral masuk akhlak dan sosial tadi, kemudian motif spiritual yang tertinggi. Nah, tapi di level pertama ini dorongan kita, motivasi kita adalah motivasi materi. Maka ketika kita berbisnis, kita bersungguh-sungguh bahwa kita berbisnis ini untuk cuan, Untuk untung ya. untuk untung. Makanya banyak motivator yang bilang jangan berbisnis dengan keluarga, karena memang keluarga kan ingin karena kita keluarga kan, ingin murahnya, ingin gratisnya gitu. Dan ketika kita dengan orang lain, kita bisa lebih profesional. Nah, karena memang nilai yang kita kejar itu bukan nilai kekeluargaan, bukan nilai sosial gitu kan, tapi nilai materi. Nah, maka fundament awalnya nilai materi. Nah, saya melihat tadi, kembali ke tadi yang orang tua saya, ibu PNS, bapak pebisnis. Tapi kedua-duanya memang cari cuan. Kedua-duanya bekerja gitu. Mereka kima, mereka nilai yang mereka kejar menjadi motivasi mereka adalah nilai materi. Mereka bekerja gitu. Jangan sampai ada orang yang mengatakan saya mau berbisnis karena lapang waktunya. Berarti artinya dia mau malas-malasan atau bagaimana gitu kan? Maka perlu dulu di cross check, dia mau lapang waktu, apakah dia sudah tahu bahwa dia ketika berbisnis harus bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika dia sudah berhasil membangun sistem, maka dia mengerjakan part yang kecil karena tugas yang lain sudah terdelegasi oleh orang-orang yang lain pada satu sistem perusahaan, sehingga dia punya waktu yang lain untuk misalnya self improvement, berdakwah, tapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawabnya di bisnis tersebut. Karena ada yang mengatakan, saya mau bangun bisnis autopilot. Dia mengatakan autopilot berarti bisnis itu jalan sendiri tanpa dia. Salah besar. Bisnis autopilot atau pesawat autopilot pun tetap harus ada pilotnya. Gitu. Artinya ketika mode autopilot dijalankan, memang ada persyaratannya kapan bisa autopilot. Dan tidak bisa di awal-awal. Tidak bisa di awal. Jadi ketika proses awal-awal gitu kan, pilot yang utama harus mengendalikan. Setelah suitable, stabil, baru kemudian autopilot. Sedikit ada gangguan, guncangan, kita kembali lagi. Dia kembali kepada sistem sistem kontrolnya untuk kembali menstabilkannya kembali. Seperti itu kira-kira. Jadi memang akan ada pilihan-pilihan ya. Apakah seorang itu akan memilih suatu hal yang ketidakpastian. Tapi sisi positifnya sebenarnya bukan ketidakpastian ya. Serba besarnya berbagai macam peluang justru kan, kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, bukan ketidakpastian tapi justru peluang yang lebih banyak. Ya, kalau bahasa negatifnya sih mungkin bisa pakai itu, ketidakpastian. Karena beberapa juga kan pebisnis yang setelah mengalami ketidakpastian itu dalam tanda kutip, justru setelah melewati fase-fase kritisnya, dia akan mendapati kondisi yang justru potensinya lebih besar, dan itu yang diinginkan oleh seorang pebisnis. Ya, potensi itu yang didapatkan. Nah, kadang memang apalagi kalau tadi tentang orang tua ya, bagusnya mungkin dikelola Kari karena ada 2 latar itu ya, 2 latar, satu pebisnis, satunya PNS. Nah, di banyak keluarga mungkin yang kita dapati sebagian kedua orang tuanya misalnya PNS, dan menurut mereka hidup mereka sudah cukup stabil meskipun dengan menjadi seorang pegawai, tidak cuma PNS ya, semua pegawai begitu, bukan cuma PNS. Pegawai. Nah, jadi di situ dia istilahnya cara pandangnya bahwa ya jadi sama aja deh dengan orang tua gitu, lebih terjamin hidupnya. Padahal mungkin ada saja bisa saja ada peluang-peluang yang lebih besar. Nah, saya pun ya seperti itu. Kalau mau sedikit cerita, ketika memutuskan resign dari kantor, dan di situ pentingnya soal keyakinan memang tadi soal rezeki. Ya, sebelum mengajukan resign di situ saya betul-betul menguji ya, saya mau menguji keyakinan saya tentang rezeki itu, bahwa ada jitu. Allah yang menjamin rezeki itu, dan alhamdulillah setelah dari kantor ternyata memang peluangnya terbuka banyak, dan kehidupan yang di masa kita kerja begitu, yang tadi 9 to 5 yang serba kaku dengan waktu yang sangat fix itu, setelah keluar punya peluang yang lebih besar, punya potensi kita mendapatkan mendapatkan atau membangun bisnis yang tadi punya waktu yang cukup luang, dan pemasukan ya tidak kurang dari apa yang didapatkan di situ. Sebelumnya. Ya, dan
ada juga teman yang mau ikut, saya bilang ya kasih yakin dulu soal rezeki, soalnya kalau tidak yakin itu bisa stres ya. Iya, Bisa betul, stres betul. orang ketika dia resign dan tidak tahu mau kemana. Tapi ketika keyakinan kita kuat, insya Allah apa namanya ada saja jalan yang Allah tunjukkan. Proses Iya. seperti itu. Oke, kembali ke pengalaman karya. Setelah beberapa tahun, 10 tahun ya tadi ya, 10 tahun kurang lebih. 10 tahun membangun bisnis, hal yang tadi selain dari fundamental ya, apa saja kira-kira yang menjadi hal yang sangat penting ketika membangun bisnis itu? Mungkin dari fase awal dan fase menengahnya. Kalau 10 tahun itu saya kira sudah menengah ya. Iya. Bukan menengah lagi lah. pemula kayaknya. Kalau sudah 10 tahun itu sudah Menengah kurang lebih. menuju apa ya istilahnya kalau Menuju Dewasa. master, expert, expert mungkin. intermediate, Ya. advance. Kalau Kari, menurut Kari apanya yang paling yang dari awal ya Iya. kita bagi-bagi dari awal, menengah dan berkelanjutannya nanti apa-apa yang perlu dimiliki atau yang Iya. diperhatikan oleh seorang bisnis. Ya, yang pertama yaitu dari belajar ya, dari pengalaman Kak. Sebenarnya kalau kita ingin berbisnis, sebenarnya kita harus fokus pada apa kompetensi kita. Jadi kita merasa atau kita tahu kita paling expert atau kita paling ahli atau kita cukup tahu banyak dalam bidang apa, seperti itu. Nah, karena pengalaman saya dulu pernah mulai berbisnis ya, kan bisnis itu diawali dengan perdagangan, dengan marketing gitu kan. Jadi saya di depan rumah ada pohon jambu, Jual jambu jambu. air, ya jual jambu. Jadi ketika pohon itu berbuah, jambunya banyak sekali dan saya keliling komplek menjual. Dan ternyata pengalaman dibeli cuman Rp2.000 satu ember besar saya angkat, gitu kan, sama seseorang lah, gitu kan. Nah kemudian abis itu saya pernah juga jualan gambar. Jadi saya ambil kertas, baru saya jiplak sebuah gambar. Itu usia berapa itu? Waktu itu SMP. Oh SMP. Kalau jambu kayaknya SD. Nah kemudian pas SMP jiplak sebuah gambar di kertas putih, habis itu fotokopi dan kemudian dijual Rp1.000 satu lembar. Berarti pengalaman bisnis sudah 20 tahun. Harus sudah SD. Iya, ya, karena memang Bapak memang suka jualan produk, ya produk-produk kesehatan. Dan memang waktu kecil sering ikut Bapak kemana-mana presentasi jualan produk-produk kesehatan. Nah, habis itu ternyata modal fotokopi kan cuma Rp100 satu lembar. 1.000 dapat 10 lembar. Nah, sedangkan kalau saya jual Rp1.000 satu kertas, sehingga 10.000 ya. Jadi modalnya Rp1.000, keuntungannya total omsetnya Rp10.000. Jadi modal 1.000, profitnya 9.000. Nah, waktu SMP. Tapi ternyata ada orang tua customer saya, sesama bocil gitu kan, yang kemudian mengatakan, ini apa lagi? Fotokopi cuma Rp100, dijual Rp1.000, ini untungnya banyak sekali nih. Dia protes saya sebagai penjual. Komplain anaknya, tapi komplain terhadap anaknya yang beli di saya. Nah, dan seterusnya. Ketika SMA saya meninggalkan bisnis karena memang fokus berorganisasi. Nah, dan akhirnya ketika kuliah baru fokus di bisnis. Dan ternyata ada satu ilmu yang saya dapatkan, yaitu fokus. Ketika kita kemudian fokus pada satu bisnis, fokus pada satu bidang, maka kita akan makin tajam di sana. Contoh, kamu pasti pernah nonton Naruto. Pernah. Bahkan mungkin sampai habis. Iya, beberapa episode skip. Apa jurus paling andalan Naruto? Rasengan. Nah, jadi Rasengan itu kan dipelajari dari balon-balon gitu kan, sampai kemudian Rasengan kecil, sampai kemudian bulat, sampai bisa yang Odama yang besar itu, bahkan sampai Rasengan Shuriken, bahkan sampai bisa dilempar. Nah, jadi ketika dia fokus pada satu jurus, maka jurus ini akan semakin tajam dan berkembang. Nah, makanya kemudian waktu kuliah, saya merasa saya suka dengan dunia pendidikan. Nah, ibu saya pendidik, bapak saya pebisnis, maka saya berbisnis di bidang pendidikan. Waktu itu kan ibu bilang, Ari masuk di kampus jurusan pendidikan ini, ya, pendidikan sains. Akhirnya saya pendidikan, gitu kan. Akhirnya waktu itu mau sambil cari pengalaman dan pendapatan sebagai mahasiswa, internship di bimbingan belajar. Nah, di bimbingan belajar itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Berarti kalau sekarang sudah awal 2026,
memang sudah kurang lebih 10 tahun fokus di dunia bimbingan belajar. Meskipun di pertengahan itu saya sempat jual beberapa hal, ya, tapi memang konsentrasi saya selalu pada pendidikan. Karena memang saya menyukai pendidikan. Maka tulis buku yang pertama saya tulis sebelum skripsi, 7 jurus rahasia anti gagal dakwah. Dakwah kan dalam bahasa Inggris education ya, atau dalam bahasa Indonesia itu pendidikan sebenarnya. Nah, jadi ketika kita fokus berkonsentrasi, ibarat kata jurus kita di sana makin tajam dan makin terasah. Artinya lebih powerful lagi dibandingkan orang yang menjadi kutu loncat. Coba bisnis A gagal, ganti produk B, gagal ganti servis, ganti lagi layanan ini, pariwisata, ganti lagi teknologi dan seterusnya. Akhirnya dia tidak tajam pada satu bidang, sehingga dia sama dengan seperti orang kebanyakan dan tidak punya daya pembeda. Padahal sebenarnya kalau kita tajam di situ, mungkin bagian ini yang perlu di-cut, bagian ini yang perlu kita pertahankan. Berarti ada proses belajar di situ. Ada proses belajar. Bukan sekedar pengalaman. Saya ada ini pandangan kenapa menjadi pertanyaan saya selama ini. Kenapa penjual gorengan itu bisnisnya gitu-gitu aja dan tidak berkembang. Meskipun dia bisa dibilang penjual gorengan berpengalaman bertahun-tahun, tapi tidak ada improvement. Berarti di situ ada kekurangan tadi evaluasi atau belajar. Iya, ada kekurangan dalam hal belajar. Karena memang pedagang dan pebisnis itu bedanya di sistem. Kalau dalam bukunya Robert Kiyosaki kan dia membagi pekerjaan itu menjadi 4. Jadi ada 4 kuadran dan ada 2 di kanan, ada 2 di kiri. Nah, Robert Kiyosaki masukkan, saya baca buku itu tahun 2021 dan saya hampir memiliki semua buku Robert Kiyosaki yang warna ungu itu, hampir semua saya punya. Nah, di sebelah kiri atas ada employee. Dia memang pegawai atau profesional freelancer yang bekerja di sebuah perusahaan yang menjual skills atau waktunya untuk perusahaan. Ini masuk kuadran kiri atas, employee. Dia kelebihannya di sini memang kita punya kepastian bahwa kita bekerja dengan skill ini, dengan job desk ini, dengan waktu sekian rentangnya, maka pendapatannya sekian. Setiap bulan dapat. Nah, itu sustainable-nya sudah oke. Cuman kekurangannya pada improving income. Jadi dia sulit mengimprove income-nya karena memang biasanya peningkatan gaji itu kurang lebih hanya 5% per tahun. Nah, ada lagi yang di kiri bawah namanya self-employee. Nah, yang dimaksud pedagang gorengan tadi contohnya adalah dia di self-employee. Dia adalah tidak memiliki bos, tapi dia adalah bos di perusahaannya sendiri sekaligus karyawan di perusahaan sendiri. Nah, penjual gorengan itu di situ. Nah, sedangkan ada lagi yang di kuadran kanan bagian atas namanya business owner. Di bawahnya ada namanya investor. Nah, perbedaannya pedagang tadi dengan misalnya founder perusahaan gitu kan. Nah, dia adalah di bagian sistem. Nah, ya mungkin pisang gorengnya banyak yang suka. Tapi dia tidak percaya sama orang lain dan dia tidak mau berkolaborasi dan mendelegasikan pekerjaan karena kan waktu kita terbatas. Misalnya saya bekerja 1 hari, kita punya 24 jam lah untuk tidur 8 jam, untuk kegiatan selain kerja 8 jam dan bekerja 8 jam. Ini maksimal kita cuma 8 jam. Sehebat-hebatnya produk yang kita hasilkan, kalau kita yang jualan selama 8 jam, maka pendapatan atau leverage income-nya terbatas. Terbatas 8 jam itu. Terbatas di 8 jam itu, seenak-enaknya. Ketika ada request lagi misalnya mau pesan misalnya 1000 pisang goreng atau 10.000 gorengan, dia menolak. Kenapa? Karena kapasitas produksinya tidak memadai untuk itu. Sedangkan kalau orang mau improvement lagi ke bisnis, nah dia mungkin karyawannya tidak sempurna atau seperfect dia ketika menggoreng pisang tersebut dalam hal cita rasanya kan. Tetapi dengan dia mendelegasikan tugas dan berusaha menstandarisasi ya dalam berbagai hal gitu kan, ada struktural organisasi, ada visi ke depan dan inovasi, ada delegasi tugas dan seterusnya. Maka kapasitas produksinya meningkat. Secara waktu misalnya kita punya karyawan 10 lah. Gampangnya mudahnya 10 dikali 8 jam berarti 80 jam. Sedangkan sudah 10 kali lipat secara waktu kerja dibandingkan yang di sini. Maka kapasitas produksinya katakan ini bisa 100 per hari, kalau ini bisa 1000 per hari. Tentu
10 kali lipat. Kalau secara income, kalau ini bisa dapat 3 juta misalnya dalam sehari misalnya ya, ini bisa dapat 30 juta. Gapnya akan makin besar ketika kita konversi ke 1 bulan. Seperti itu. Jadi memang tadi ya harus fokus dan tadi kalau ini evaluasi ada proses belajar. Inovasi dan inovasi. Ada inovasinya. Jadi bukan sekedar menjalankan dan ya sekedar berpengalaman karena waktu, tapi pengalaman dengan berbagai inovasi itu, mengevaluasi produknya dan seterusnya. Apalagi yang penting tadi ada sistem yang dia bangun. Sistem. Nah, selain dari fokus ya, mungkin secara personal orangnya penting juga ada improvement atau mungkin nilai-nilai secara personal yang harus dia miliki seorang pebisnis itu. Karena apalagi namanya sekedar berbisnis saya dan punya ilmunya tapi tidak punya attitude, itu pasti akan buyar juga bisnisnya. Nah, satu hal yang penting mungkin kalau yang dicontohkan oleh Nabi oleh Rasul, sikap al-amin beliau ya, kalau kita kembali ke dalam Islam, Rasul itu punya sikap al-amin dan atau jujur ya, kejujuran. Dan ini kalau saya melihat ini penting sekali juga untuk seorang pebisnis itu punya itu. Kalau Kak Ari melihat posisi kejujuran itu di dalam bisnis, kira-kira dia suatu hal yang memang mutlak atau nanti kejujuran itu bisa diantisipasi dengan sebuah sistem. Nah, apakah itu dia secara personal solehnya seperti itu, atau itu bisa dibangun atau bisa diatur atau dikendalikan dengan sistem? Karena banyak kan misalnya perusahaan-perusahaan besar yang ada di saat ini ya, itu dimiliki oleh orang-orang yang maaf misalnya secara itu mungkin tidak terlalu baik dan satu sikap, tapi di sisi sistem bisnis yang dia bangun memaksa dia untuk memiliki kedisiplinan, kejujuran. Nah, itu bagaimana kalau Area? Iya. Jadi sebenarnya kejujuran itu penting bagi semua bangsa ya, bagi semua umat gitu. Cuman memang apapun agamanya, apapun benuanya gitu kan, warna kulit, rasnya dan seterusnya. Yang membedakan adalah kenapa dia jujur gitu. Nah, kalau jujurnya saja itu memang mampu untuk mensukseskan, menjadi salah satu wasilah ya mensukseskan kita dalam segala bidang kita kerjakan, apakah itu profesional maupun bisnis. Karena jujur itu memang semua orang, pembohong pun tidak ingin dibohongi. Pembohong pun tidak ingin dibohongi. Jadi pembohong pun ingin orang lain jujur sama dia, gitu kan. Nah, apalagi orang yang dari sononya memegang teguh misalnya kejujuran dari sananya. Jadi kejujuran itu dalam jangka panjang memang akan menyelamatkan atau bahkan mengembangkan bisnisnya kita dalam jangka panjang. Karena dia jujur, maka orang akan sustainable. Orang akan sustain menjadi customer dia selama-lamanya gitu kan. Trust selama mungkin. Dan sifat Nabi Muhammad SAW itu disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita dengan 4 kata yang disingkat FAST. F-A-S-T. Ini banyak sudah beredar di mana-mana. F itu fatona, A itu amanah, S itu siddiq, T itu tablik. Nah, F itu fatwanah, berarti Rasulullah itu cerdas. Nah, jadi memang sebagai seorang muslim kita harus cerdas, dan cerdas itu sebenarnya mudah didapatkan dengan cara ya kita belajar. Ya, kita belajar, kita mengaitkan apa yang kita pelajari dengan realitas kehidupan, maka timbul pemahaman. Ketika kita paham apa yang kita lakukan, maka kita akan lebih sukses dibandingkan orang yang melakukan sesuatu karena ikut-ikutan. Gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah amanah. Amanah itu berarti dia bertanggung jawab. Ketika dibebankan satu tugas, maka dia menjalankannya dengan sepenuh hati sampai tuntas. Namanya amanah. Rasul pernah berakad ya pada seseorang di dekat Ka'bah. Kayaknya waktu itu yang saya dengar riwayatnya ya dari ustadz kita, beliau dititipi sesuatu barang. Dan orang tersebut melaksanakan apakah haji ataupun umroh, kemungkinan umroh. Dan akhirnya setelah umroh orang tersebut pulang. Dia lupa ya. Dia lupa barang tersebut. Nanti setelah 3 hari baru kembali. 3 hari kemudian Rasul masih ada di situ. Beliau amanah. Akhirnya tersebar kabar bahwa beliau adalah dijuluki al-amin, orang yang amanah atau yang terpercaya.
Nah, S itu adalah sidik. S itu sidik artinya jujur. Jujur itu berarti dia kemudian mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa adanya. Ketika Rasul berdagang, ini meskipun sebelum beliau menjadi nabi ya, karena beliau menjadi pedagang itu kurang lebih selama 20 berapa tahun ya, dari usia 12 sampai 36 ya, kurang lebih segitulah, 38 kalau tidak salah, atau 37 ya, 12 sampai 37 beliau berdagang, dan kemudian beliau jujur ya, ketika berjualan beliau menyampaikan ini yang bagus, ini yang sedang-sedang, ini yang sudah tidak bagus. Tidak ada manipulasi. Tidak ada manipulasi sama sekali, menimbun yang busuk, di atasnya ada yang bagus, tidak, sehingga menjual keseluruhan, dan akhirnya ketika orang pulang kecewa. Dalam jangka pendek ya, kalau hal ini ya, dalam jangka pendek kita berbicara keuntungan, memang menguntungkan. Tapi dalam jangka panjang itu brand image dari penjual tersebut sudah rusak. Akhirnya pembeli sudah memblacklist orang tersebut ketika melakukan transaksi, dan bisa menjadi black campaign lagi kepada yang lain. Jadi Rasul juga sebenarnya, kalau bahasa kita sekarang, terbranding gitu, atau bahkan membranding diri pada waktu itu. Tapi bukan tentunya dengan tujuan untuk keuntungan bisnis. Kalau kita pelajari kan, beliau melakukannya karena Allah. Karena memang budi pekertinya, akhlaknya memang luar biasa. Dan yang terakhir T itu tablik. Beliau memang menyampaikan, beliau komunikatif. Tablik, penyampai gitu kan. Beliau sangat komunikatif, dan skill set yang harus dimiliki oleh seorang bisnismen tadi, yang kuadran kanan atas tadi, memang komunikasi. Karena kita akan berinteraksi, berdagang sama orang, mendelegasikan tugas, membangun sistem, itu membutuhkan komunikasi. Kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan agar orang lain paham, kita tidak mampu menghubungkan antara A dan B, maka kita tidak bisa membangun sebuah bisnis. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat yang dimiliki Nabi. Tapi latar belakang dari melakukan ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai niat kita untuk jujur, ya, amanah, itu hanya sekedar keuntungan dunia. Karena ini ditegur juga dalam Islam. Kalau hijrahnya kita untuk dunia, maka dapat dunia. Maka kita melakukan itu memang karena itu perintah Allah. Meskipun nilai yang kita kejar di situ nilai materi. Jadi empat karakter tadi, empat sifat tadi itu sebenarnya bukan hanya untuk bisnis ya, bukan, apapun. Dan itu adalah suatu perintah yang Allah perintahkan untuk manusia lakukan di kehidupannya, apapun backgroundnya. Jadi pebisnis harus seperti tadi, ya. Pegawai pun seperti itu. Ya, jadi pegawai pun tetap juga harus jujur, ya, harus amanah juga, bukan cuma bisnis. Nah, jadi ketika kita menjalankan syariat Islam ataupun menjalankan ajaran Islam, sebenarnya sudah mengcover semua kebutuhan yang kira-kira diperlukan untuk menjalankan hidup yang baik dan sukses itu. Nilai-nilai itu sudah ada diajarkan di di sirah Rasulullah, itu sudah terdapat. Mungkin itu saja. Ada lagi yang perlu dibahas ini? Yang sudah tercover ya. Jadi jujur itu suatu hal yang penting, ya. Dan juga ketika membangun bisnis perlu ada fokus. Nah, kita harus fokus menjalankan bisnis dan ada improvement ya. Iya. Dan ada juga Kak yang perlu kita garis bawahi. Mungkin penonton atau yang menyimak kita pada diskusi hari ini Kak, bertanya, apa sih skill utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Tadi kan kita sudah bedakan. Oh iya, belum. Pedagang sama pebisnis. Kan beda. Beda ya. Pedagang tadi masuk di self employee. Silakan baca bukunya Robert Kiyosaki. Nah, dan pebisnis itu business owner itu dia kemudian di kuadran kanan bagian atas. Nah, bedanya di mana? Karena kalau pebisnis ini, kalau kita ingin menjadi pebisnis, maka kita harus merasa, apakah kita sudah merasa siap untuk kemudian membangun sistem. Karena pesan bapak saya itu begitu, Ari, kalau kamu mau berbisnis nak, ingat, kamu bangun sistem. Kamu harus bangun sistem. Jadi di samping networking, jaringan, kamu mau bangun sistem. Bukan branding pesannya, bukan branding. Saya bilang, kenapa ya harus bangun sistem? Nah, ternyata dalam kajian Islam kita gitu kan, dijelaskan bahwa ujung-ujung dari Rasul juga ternyata kan apa yang kita pelajari di Islam sebenarnya
dalam hal apapun itu bisa kita analogikan dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Misalnya Rasulullah SAW itu kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Ketika kemudian mendapatkan wahyu tersebut sampai 13 tahun kemudian, beliau membangun sebuah sistem. Kenapa sistem itu dibangun? Agar bisa survival everlasting gitu, bisa bertahan lebih lama. Sustainable ya. Sustainable gitu. Nah maka akhirnya saya mencoba gimana nih caranya membangun sistem bisnis yang sesuai dengan rambu-rambu atau sunnah dari Rasulullah. Maka kita rancanglah sistemnya seperti ini. Maka sistem identik juga dengan struktural organisasi, orang-orang yang didelegasikan job description di dalamnya, visinya akan kemana, gitu kan? Dan kemudian apa yang menjadi project atau yang kita jual di masyarakat yang mensolusikan permasalahan mereka. Nah ini adalah sebuah sistem. Nah dan kita juga bisa belajar dari Allah. Maksudnya gimana nih belajar dari Allah? Maksudnya gini. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala punya tim, ibarat kata. Nama timnya Allah ini namanya malaikat. Nah, malaikat-malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengatur alam kehidupan dengan SOP, dengan hukum alam, gitu kan? Nah, dan yang hidup di kehidupan itu namanya manusia. Customernya. Nah, kan sudah tergambar. Nah, jadi saya coba, berarti dalam Islam Rasul membawa sistem itu. Rasul sebagai kemudian kepala negara dalam peradaban Islam yang beliau bangun. Kemudian ada aparatur sipil negara Rasul, para sahabat yang memimpin, yang merepresentasikan menjadi perpanjangan tangan dari Rasulullah pada waktu itu. Kemudian ada undang-undang yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan di bawahnya adalah masyarakat, ya kan? Nah kemudian kalau kita bawa lagi ke dunia, ke struktural yang lebih kecil lagi, misalnya dalam organisasi bisnis ada kemudian founder atau business owner yang kemudian memiliki tim di bawahnya dan kemudian memimpinnya, mengelolanya bersama, dan ada SOP di perusahaan, SOP, dan kemudian ada customer atau kemudian pembeli gitu kan, market dan seterusnya. Nah ini kemudian ternyata analoginya sama ini. Nah kalau kita menjalaninya sama, maka insya Allah apa yang kita kelola itu bisa lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, lebih besar. Nah makanya di Al-Quran itu dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kami berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan di muka bumi itu adalah manusia sebagai khalifah. Khalifah berarti sebuah amanah, kata para ulama itu kan pemimpin dan pemakmur. Memimpin bumi, memakmurkan bumi. Artinya manusia dalam hal ini terkhusus laki-laki punya potensi yang besar untuk bisa memimpin bumi dan memakmurkan bumi. Bukan merusak. Tapi kembali ke situ, potensi itu. Apakah dia merasa bahwa dia punya potensi untuk ke situ? Kayak misalnya begini, ini kan HP. Ini HP. Kalau saya pakai ini untuk ganjel pintu atau lempar mangga, bisa tidak? Bisa. Tapi sayang tidak? Sayang. Karena ini potensinya tidak sebatas, tidak seremeh-temeh batu misalnya. Tapi ada yang lebih besar, kita bisa bikin konten, kita bisa bekerja, kita bisa meeting, ya kan? Banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari sini. Nah manusia itu seperti itu. Tapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa manusia itu seberpotensi itu. Yang menyadari potensinya. Tidak semuanya. Banyak yang tidak menyadari. Tidak terbangun sistem itu juga. Iya. Padahal dia punya potensi sebenarnya untuk membangun sistem dan bisa mengimprove dirinya. Khususnya lagi tadi bisnisnya. Khususnya dalam hal ini bisnis misalnya. Pada topik kita. Oke. Mungkin demikian. Tidak terasa Kak ya. Sudah mau maghrib. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita ceritakan, bisa kita pelajari dari pengalaman Kari juga di dalam bisnis, dan dikaitkan dengan bagaimana Islam ya, nilai-nilai Islam itu sangat penting untuk kita menjalani kehidupan ini, termasuk di bagian bisnis itu. Tapi karena waktu, kita mungkin di kesempatan lain akan kita bahas lagi terkait dengan bagaimana Islam sesuai dengan tema kita, podcast kita ya, Khair Project. Khair itu ya tentu adalah al-Islam. Demikian pertemuan kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.